Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Firda El-Rosalia F. Saya dari kelas 4C Ekonomi Syariah. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh faktor motivasi dan kepribadian dalam perilaku konsumen. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh motivasi dalam perilaku konsumen, yaitu apa itu definisi motivasi menurut para ahli, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen. Istilah perilaku erat hubungannya dengan objek yang judulnya diarahkan pada permasalahan manusia. Di bidang studi pemasaran, konsep perilaku konsumen secara terus-menerus dikembangkan dengan berbagai pendekatan. Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahulukan dan menyusuli tindakan. Pengertian perilaku konsumen menurut Sumarwan, perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan aktivitas fisik dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, dan menghabiskan barang atau jasa. Perilaku konsumen dapat dijelaskan pula sebagai kegiatan, tindakan, serta proses psikologi yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan hal-hal di atas atau keinginan mengevaluasi. Definisi motivasi. Motivasi dalam bahasa Inggris disebut motivation, yang berasal dari bahasa Latin move, yang berarti dorongan atau gerakan motivasi. Adalah dorongan dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak, yang timbul sebagai akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan. Kebutuhan sendiri muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan antara yang seharusnya dirasakan dan sesungguhnya dirasakan. Definisi motivasi menurut para ahli. Menurut Setiadi mendefinisikan motivasi konsumen adalah keadaan di mana pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai tujuan. Dengan adanya motivasi pada diri seseorang akan menunjukkan suatu perilaku yang diarahkan untuk mencapai sasaran kepuasan. Sedangkan menurut Sumarwan, motivasi muncul karena kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Kebutuhan sendiri muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan antara yang seharusnya dirasakan dan sesungguhnya dirasakan. Kebutuhan yang dirasakan tersebut mendorong seseorang untuk melakukan tindakan memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. 1. Faktor yang mempengaruhi motivasi berdasarkan teori motivasi Herbert, faktor penyebab ketidakpuasan. Contohnya pelayanan yang buruk, rasa tidak aman. Yang kedua, faktor yang menyebabkan kepuasan. Contohnya pelayanan yang baik, harga yang terjangkau, kualitas produk yang baik. Kedua, menurut Taufik, faktor yang mempengaruhi motivasi secara intrinsik. Pertama, produk. Produk menurut Kotler mengatakan bahwa kualitas produk merupakan totalitas fitur dan karakteristik yang mampu memuaskan kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan. Kualitas mencangkup juga daya tahan produk, kehandalan, ketetapan, kemudahan operasi, dan perbaikan, serta atribut-atribut nilai lainnya. Kedua, lokasi yang strategis. Menurut Lupiotti, berhubungan dengan di mana perusahaan harus bermarkas dan melakukan operasi atau kegiatannya,
konsumen mendatangi pemberi jasa atau perusahaan. Apabila keadaannya seperti ini, maka lokasi menjadi sangatlah penting. Perusahaan sebaiknya memilih tempat dekat dengan konsumen sehingga mudah dijangkau. Dengan kata lain, harus strategis. Yang ketiga yaitu harga. Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan pelanggan yang mengambil manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar-menawar, atau ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama terhadap pembeli. Menurut Umar, menurut Peirce dan Houston, harga adalah nilai yang diberikan untuk manfaat yang diterima seseorang dari barang atau jasa. Harga menggambarkan suatu nilai dari produk atau jasa bagi pembeli maupun penjual. Keempat, yaitu ajakan orang lain. Motivasi eksternal atau ekstrinsik, motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang atau pengaruh dari orang lain sehingga seseorang berbuat sesuatu. Menurut Hamzah. Pengaruh faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Dalam kepribadian, tidak ada dua manusia yang persis dalam sifat ataupun kepribadiannya. Masing-masing memiliki karakteristik yang unik dan berbeda satu sama lain. Inilah yang disebut sebagai kepribadian manusia. Memahami kepribadian konsumen adalah penting bagi pemasaran, karena kepribadian bisa terkait dengan perilaku konsumen. Perbedaan dalam kepribadian konsumen akan mempengaruhi perilaku dalam memilih atau membeli produk, karena konsumen akan membeli barang sesuai dengan kepribadiannya. Pengertian kepribadian. Menurut Schiffman dan Kanu, bahwa kepribadian berkaitan dengan adanya perbedaan karakteristik yang paling dalam pada diri manusia. Perbedaan karakteristik tersebut menggambarkan ciri unik dari masing-masing individu. Perbedaan karakteristik akan mempengaruhi perilaku respon individu terhadap lingkungan secara konsisten. Faktor pertama yaitu adalah umur dan tahapan siklus hidup. Yang dimaksud adalah konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup, keluarga. Beberapa penelitian terakhir telah mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus hidup psikologis. Orang-orang dewasa biasanya mengalami perubahan atau transformasi tertentu pada saat mereka menjalani hidup. Yang kedua adalah pekerjaan. Yang dimaksud adalah para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-kelompok pekerja yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa tersebut. Yang ketiga adalah keadaan ekonomi. Yang dimaksud adalah terdiri dari pendapatan yang dapat dilakukan seperti tingkatnya, stabilitasnya, dan polanya. Tabungan dan harta termasuk persentase yang mudah dijadikan uang, kemampuan untuk meminjam, dan sikap terhadap mengeluarkan tabungan. Selanjutnya yaitu gaya hidup. Gaya hidup seseorang adalah pola hidup di dunia yang diekspresikan oleh kegiatan, minat, dan pendapat seseorang. Gaya hidup menggambarkan seseorang secara keseluruhan yang berinteraksi dengan lingkungan. Gaya hidup juga mencerminkan sesuatu di balik kelas sosial seseorang. Yang terakhir adalah kepribadian dan konsep diri. Yang dimaksud dengan kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda dan setiap orang memandang responnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten. Kepribadian merupakan suatu variabel yang sangat berguna dalam menganalisis perilaku konsumen. Bila jenis-jenis kepribadian dapat diklasifikasikan dan memiliki kolerasi yang kuat antara jenis kepribadian tersebut dan berbagai pilihan produk atau merek. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.